بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يرزقنا إخلاص النية في القول والعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. Jadi sebelum kita memulai kajian, saya mengingatkan semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan terakhir kita telah membahas sedikit tentang kebolehan memakai hiris atau memakai jimat yang di dalamnya tertulis ayat Al-Qur'an ataupun zikir-zikir yang warid dari baginda Nabi ataupun dari para ulama. Qala al-muallif rahimahullah, kama anna ar-ruqa allati qala ar-rasul innaha syirkun hiya ar-ruqa al-jahiliyyati wa ma kana fi ma'naha. Jadi kan sebelumnya kita telah membahas sebuah hadis yang dijadikan oleh kelompok Wahabi sebagai rujukan mereka untuk mengharamkan secara mutlak hiris atau untuk mengharamkan secara mutlak jimat. Sedangkan para ulama ahli sunnah wal jamaah, bahkan para sahabat, membagi antara jimat yang diperbolehkan dengan jimat yang diharamkan. Sebagaimana kalau seandainya hiris tersebut atau jimat tersebut bertuliskan ayat-ayat Al-Quran ataupun zikir-zikir dari baginda Nabi yang warid dari baginda Nabi ataupun para sahabat, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena para sahabat mengajari anak-anak mereka tentang zikir-zikir tersebut supaya anak-anak mereka menyebutkan zikir-zikir tersebut, ataupun para sahabat mengajari anak-anak mereka ayat-ayat ta'wiz, ayat-ayat perlindungan, supaya anak-anak mereka itu membaca dan menghafal ayat-ayat ta'wiz tersebut. Dan bagi anak-anak mereka yang belum dewasa, mereka tulis ayat-ayat ta'wiz, ayat-ayat perlindungan ini di kertas, lalu mereka kalungkan kepada leher-leher anak-anak mereka. Kalau seandainya, ini kan termasuk juga jimat itu kan, yang dikalungkan itu. Kalau seandainya itu adalah perkara syirik, seperti kelaiman kelompok Wahabi, kelompok Mujassimah Musyabbihah, maka niscaya para sahabat tidak akan melakukan hal yang demikian. Sekelas Abdullah ibnu Umar membuat hal yang demikian, anak daripada Umar bin Khattab. Adapun hadis yang selalu digaung-gaungkan oleh kelompok Wahabi, yaitu innat tamaima, yang itu innar ruqa wat tamaima wat tawalata syirkun, itu bukanlah maknanya secara mutlak, secara umum, akan tetapi diperinci oleh para ulama. Kalau seandainya hirisnya berisi daripada ayat Al-Quran ataupun hadis, itu diperbolehkan. Makanya dikatakan di sini, kama anna ar-ruqa allati qala ar-rasul innaha syirkun. Sebagaimana bahwa ar-ruqa atau jimat atau jampi-jampi yang disebutkan Rasulullah di dalam hadis yang tadi, innar ruqa wat tamaima wat tawalata syirkun, itu innaha syirkun adalah kesyirikan, hiya ruqal jahiliyah adalah jimat orang-orang jahiliyah. Kama anna ar-ruqa allati qala ar-rasul innaha syirkun,
hiya ruqal jahiliyah. Sebagaimana bahwa jimat yang disebutkan oleh Rasulullah yang merupakan kesyirikan, jimat yang mana? Hiya ruqal jahiliyah, adalah jimat yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah. Wa ma kana fi ma'naha, dan yang semakna dengan itu atau yang sejenis dengan ruqal jahiliyah. Walaisal muradu biha, dan bukanlah maksudnya, maksud hadis yang tadi yang di atas, innar ruqa wat tamaima wat tawalata syirkun, walaisa ma'na walaisal muradu biha ar-ruqa allati fa'alaha ar-rasul wa ghairuhu minas sahabah. Bukan maksudnya, bukan maknanya hiris atau jimat yang diperbuat oleh Rasulullah dan selainnya daripada sahabat. Tadi kan di awal sudah kita jelaskan bahwa para sahabat, bahwa Abdullah ibnu Umar berkata, kunna nu'allimu sibyanana, dulu kami mengajari anak-anak kami al-ayat, ayat-ayat minal Quran, daripada Al-Quran, yang ayat tersebut adalah ayat ta'wiz. Apa itu ayat ta'wiz? Ayat perlindungan yang biasa dibaca untuk melindungi diri kita daripada gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan. Dari kalau seandainya anak-anak mereka belum dewasa atau belum balik, maka mereka menulis ayat-ayat tersebut di kertas, lalu mereka mengkalungkannya ke leher-leher anak-anak mereka. Kalau seandainya yang dilakukan oleh para sahabat itu yaitu membuat jimat yang daripada ayat-ayat Al-Quran itu adalah syirik, bagaimana mungkin Abdullah bin Umar mengatakan yang demikian dan melakukan hal yang demikian? Bukankah itu sesuatu yang syirik? Apakah mereka lebih paham tentang hadis-hadis baginda Nabi daripada Abdullah bin Umar? Fa in qala al-Wahabi, jikalau dikatakan oleh orang Wahabi, hadza la yajuz, ini tidak boleh. Kenapa kata mereka tidak boleh? Min wasailis syirik, karena ini membawa atau penghubung kepada kesyirikan. Ini tidak boleh karena ini adalah penghubung kepada kesyirikan, kata mereka. Bal yaqulu ba'duhum, bahkan sebahagian mereka mengatakan, yang mutasyaddid, yang mereka yang keras pemikirannya, yang ekstrim. Bal qala ba'duhum, bahkan sebahagian daripada mereka berkata, yang sebahagian ini adalah yang sebahagian yang mutatarrifin, yang ekstrim. Apa kata mereka? Wa syirkul akbar, itu adalah kesyirikan yang besar. Jadi menurut mereka, menurut sebahagian mereka yang ekstrim ini, ketika seseorang memakai hiris, walaupun bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, walaupun bertuliskan zikir-zikir yang warid daripada Nabi, itu menurut mereka apa? Asyirkul akbar, syirik yang mengeluarkan daripada agama. Lalu bagaimana hukum anak-anak yang baru lahir? Kan itu biasa, itu kan dikasih kalung hitam warna ini. Itu kan hiris, itu kan jimat, itu syirikkah anak itu? La budda an nas'alahu. La haula wala quwwata illa billah. Ketika mereka mengatakan yang demikian, ini kan termasuk penghantar kepada kesyirikan. Bahkan sebagian daripada mereka, kelompok Wahabi yang ekstrim, yang mutatarrifin, mereka mengatakan hadhihi hiya syirkul akbar. Ini dia syirik besar itu. Ini dia syirik yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Begitu mudah bagi mereka mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Apa jawaban kita? Apa jawaban kita terhadap mereka ketika mereka mengatakan hal yang demikian?
kaffara za'imahu Ibn Taimiyah. Kaffara za'imahu Ibn Taimiyah. Dia telah mengkafirkan pemimpinnya Ibn Taimiyah. Jadi ketika mereka mengatakan tidak boleh memakai hiris, walaupun bertuliskan ayat-ayat Al-Quran ataupun daripada zikir-zikir yang warid daripada Nabi dan para ulama, tidak boleh kata mereka. Hadhihi min wasaili syirik. Memakai hiris yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, walaupun bertuliskan ayat-ayat Al-Quran ataupun bertuliskan zikir-zikir daripada Nabi, itu penghantar kepada kesyirikan. Bahkan sebahagian daripada mereka berkata, hiya syirkul akbar, itu adalah syirik besar. Berarti orang yang melakukannya keluar daripada agama Islam. Maka kita katakan kepada mereka, berarti kalian telah mengkafirkan pemimpin kalian sendiri. Berarti kalian telah mengkafirkan ulama kalian sendiri. Siapa? Ibn Taimiyah. Kaffara za'imahu Ibn Taimiyah. Berarti mereka telah mengkafirkan, menganggap keluar dari agama Islam siapa? Pemimpin mereka, ulama mereka, panutan mereka, Ibn Taimiyah. Kenapa rupanya Ibn Taimiyah? Li'annahu istahsana, karena dia menganggap baik. Li'annahu istahsana, karena Ibn Taimiyah menganggap baik. Wa ragiba, dan menyukai atau menganjurkan. Waragiba, dan menganjurkan bita'liqil hurus allati hiya minal Qur'an, untuk mengalungkan hiris-hiris atau jimat-jimat allati hiya minal Qur'an, yang di dalamnya tertulis ayat-ayat Al-Qur'an. Wa min zikrillah, dan daripada zikir-zikir kepada Allah. Siapa tadi yang mengatakan, yang menganggap baik? Ibn Taimiyah. Man Ibn Taimiyah? Siapa itu Ibn Taimiyah? Za'imuhum, za'imul Wahabiyah, ulama'ul Wahabiyah. Bahkan sebahagian daripada kelompok Wahabi yang mutatarrifin, kelompok Wahabi yang garis keras, kelompok Wahabi yang ekstrim, mereka menyamakan apa, sebagian daripada mereka mengatakan, jikalau seandainya Ibn Taimiyah hidup di masa para sahabat, maka lakana Ibn Taimiyah aula minhum. Niscaya Ibn Taimiyah akan lebih utama daripada sahabat seluruhnya. Saking ta'liq butanya mereka kepada Ibn Taimiyah. Dan ini pukulan besar kepada mereka. Di awal mereka mengatakan syirik memakai hiris, walaupun berisi ayat-ayat Al-Quran. Bahkan sebagian mereka mengatakan asyirkul akbar, syirik besar. Rupanya pemimpin mereka, panutan mereka, ulama mereka, man? Ibn Taimiyah. Alaihi minallahi ma yastahiq. Istahsana wa ragiba bita'liqil huruzil lati fiha Al-Quran. Menganggap baik dan menganjurkan mengkalungkan hiris yang di dalamnya berupa ayat-ayat Al-Quran. Dan apa lagi? Wa min zikrillah, dan zikir-zikir yang warid daripada Nabi ataupun para ulama, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sembarangan mengatakan ini? Tidak. Dzakara dzalika fi kitabihi Al-Kalimit Thayyib. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang bergelar Al-Kalimit Thayyib. Ada kitab Ibnu Taimiyah bernama Al-Kalimut Thayyib. Kitab ini sudah pernah kita bahas tentang permasalahan tawassul. Ibnu Wahabi mereka mengkafirkan, bahkan mereka menganggap syirik orang yang bertawassul kepada para nabi ataupun para wali yang sudah wafat. Jadi bagi mereka kita memanggil ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Abdul Qadir Al-Jilani, ya Ahmad Ar-Rifai, ya Syekh Ahmad Ar-Rifai.
ya Syekh Al-Badawi, atau misalkan ya Syekh Nizar Al-Halabi, atau ya Syekh Abdul Basit Al-Fakhuri misalkan. Jadi ketika seseorang seorang muslim memanggil orang yang sudah mati dengan sebutan seperti itu, kelompok Wahabi mengatakan, anta abadta zakal fulan, engkau menyembah orang tersebut. Kenapa? Karena engkau memanggilnya, kata mereka. Jadi mereka memaknai ibadah itu dengan an-nida. Tidak seperti itu. Berarti mereka secara tidak langsung mengkafirkan orang yang bertawassul. Dan rupanya di dalam kitab Al-Kalimut Thayyib karangan Ibnu Taimiyah, ulama mereka menganggap baik perkataan ya Muhammad dengan menyebutkan hadis yang terjadi kepada Abdullah ibn Umar ketika kakinya sedang dalam keadaan lumpuh, tidak bisa digerakkan. Lalu seseorang berkata kepada Abdullah ibn Umar, "Uzkur ahabban nasi ilaik." Sebutkanlah orang yang paling engkau cintai. Apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Umar? Ya Muhammad. Dia menyebutkan ya Muhammad. Ini kan tawassul. Ini kan nida, ini kan memanggil dia kan. Apakah baginda Nabi masih hidup? Tidak. Baginda Nabi ketika itu sudah wafat. Dan Ibnu Taimiyah memuat hadis ini dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib. Apa makna Al-Kalimut Thayyib? Perkataan yang baik. Secara tidak langsung Ibnu Taimiyah mengatakan semua yang dia muat di kitab dia itu merupakan perkataan-perkataan yang baik. Secara tidak langsung dia menganggap baik perkataan ya Muhammad. Lalu bagaimana hukum Ibnu Taimiyah menurut mereka? Bisa dipahami kan? Berarti rupanya ketika mereka mengatakan seperti itu, rupanya pemimpin mereka yukhalifuhum tamama, berbeda dengan mereka 100%. Maka hanya ada dua pilihan. Mereka menarik kembali fatwa mereka, atau mereka mengatakan Ibnu Taimiyah adalah seorang yang musyrik. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah istahsana. Karena Ibnu Taimiyah menganggap baik hal yang demikian, dan mereka menganggap syirik. Berarti hanya ada dua pilihan. Tarik kembali fatwa Wahabi ini, mereka tarik kembali fatwa mereka ini, atau mereka tetap dalam fatwa mereka mengatakan memakai hiris adalah syirik, lalu mereka mengatakan Ibnu Taimiyah adalah orang yang syirik. Hanya ada dua pilihan. Bisa dipahami?